Selamat datang kembali lagi bersama channel Sepenggal Cerita. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Baiklah, sebelum kita masuk ke cerita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar selalu dalam lindungannya. Kali ini saya akan membagikan cerita yang diambil dari akun Twitter @bristory mengenai pengalaman seseorang yang bernama Rizky ketika dia menggunakan angkot untuk kembali ke tempat kosnya di Jatinangor pada suatu waktu yang lalu. Di sini kita mengisahkan Rizky yang pada waktu itu adalah seorang mahasiswa angkatan 2005 di salah satu kampus di Jatinangor, Jawa Barat. Kali ini kita akan menceritakan peristiwa dari sudut pandang Rizky sendiri. Begini ceritanya. Seperti mahasiswa yang lain yang berasal dari luar daerah di mana letak kampus berada, aku yang berasal dari Sukabumi harus ngekos juga. Tempat kosku tidak terlalu jauh dari kampus, masih bisa dijangkau dengan jalan kaki untuk pulang pergi kuliah. Dan sama juga dengan sebagian besar anak kos lainnya. Aku mengandalkan transportasi umum kalau harus ke tujuan agak jauh, salah satunya naik angkot. Omong-omong soal angkot, boleh dibilang aku sangat jarang menggunakannya, karena tempat kosku berada di tengah-tengah, jadi kalau mau kemana-mana masih bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Kalau mau ke tempat tujuan jauh, naik apa dong? Nah, kalau melihat letak di mana Jatinangor berada, yaitu di antara Bandung dan Sumedang, aku dan teman-teman kalau ingin bepergian cari hiburan, akan lebih memilih ke kota Bandung. Untuk menuju Bandung, kami menggunakan bis Damri sebagai alat transportasi. Karena kalau naik angkot, entah kapan akan sampai, abadi macetnya. Ya begitu, aku jarang naik angkot kalau tidak terpaksa. 15 tahun yang lalu, Jatinangor masih terbilang sepi, belum seramai sekarang. Angkot masih belum banyak jumlahnya. Angkot juga masih sedikit penumpangnya. Jarang sekali aku melihat angkot yang penuh penumpang. Kenapa aku sampai memperhatikan penumpang angkot? Ada alasannya. Jadi gini, pada awal semester aku kuliah, sempat beredar cerita seram mengenai angkot. Ya, namanya cerita pasti akan cepat menyebar di kalangan mahasiswa dan masyarakat sekitar. Waktu itu beredar cerita yang katanya di sekitaran Jatinangor ada angkot setan. Angkot setan? Iya, angkot setan. Cerita berawal dari seorang mahasiswi yang ditemukan pingsan di pinggir jalan pada suatu malam. Usut punya usut, sebelum pingsan, dia naik angkot dari arah Cilenyi mau menuju Jatinangor. Ternyata angkot yang dia tumpangi berisi hantu atau setan, atau jurik, atau apalah sebutannya. Lalu mahasiswi ini ketakutan setengah mati, sampai akhirnya jatuh pingsan. Aku sih percaya tidak percaya dengan cerita itu.
Tapi tetap seru saja kalau ada teman yang menceritakan lagi, hitung-hitung hiburan. Tapi sikap skeptisku berkesudahan ketika akhirnya aku mengalami sendiri kejadian seram di dalam angkot. Masih sangat aku ingat detailnya sampai hari ini. Angkot setan di Jatinangor. Waktu itu awal tahun 2006. Aku pulang mudik ke Sukabumi karena memang ada libur panjang. Cukup lama aku di rumah sebelum akhirnya harus kembali lagi ke kampus Jatinangor. Mungkin sama dengan mahasiswa lain. Ketika awal-awal kuliah, aku masih sangat merindukan rumah. Jadi sangat betah kalau sudah pulang kampung. Berat rasanya untuk kembali ke kampus lagi. Waktu itu juga sama. Malas sekali rasanya untuk kembali ke Jatinangor. Makanya memutuskan untuk berangkat sore saja. Tak apa kalau harus tengah malam tiba di Jatinangor. Tapi ya walau begitu, aku tetap harus berangkat, harus kuliah. Aku ingat sekali, kalau di hari Jumat, aku ada jadwal kuliah awal. Makanya aku memutuskan untuk berangkat dari Sukabumi pada hari Kamis sore. Singkatnya, pada jam 3 sore, aku sudah ada di terminal. Biasanya, aku naik bis jurusan Sumedang. Tapi entah kenapa, hari itu sama sekali tidak melihat penampakannya. Tidak ada bis yang ke Sumedang. Menjelang jam 5, masih belum juga melihat bis yang aku tunggu itu. Daripada sampainya tengah malam, aku naik bis Garut saja. Begitu pikirku dalam hati. Ya sudah, karena sudah jam 5 lewat, akhirnya aku naik bis arah Garut. Nantinya aku akan turun di ujung tol Cileunyi. Dari situ akan naik ojek ke tempat kos. Atau kalau masih ada angkot, aku naik angkot saja. Begitulah rencananya. Kamis itu Sukabumi gerimis seharian. Mendung sudah pasti jadi kepastian. Aku pikir hanya di Sukabumi saja yang seperti itu. Tetapi ternyata tidak. Sepanjang jalan hujan tak berkesudahan dengan intensitas ringan sedang. Bis Garut yang aku tumpangi ini tidak terlalu penuh. Mungkin karena saat itu bukan akhir pekan. Perjalanan akan memakan waktu 4-5 jam. Perkiraanku paling lama jam 11 sudah sampai. Tapi ternyata meleset. Jam setengah 11 aku masih di Ciranjang. Jangankan Jatinangor, Bandung pun masih jauh. Itu terjadi karena sebelumnya ada kecelakaan yang menyebabkan kemacetan panjang. Untunglah selepas itu perjalanan perlahan mulai lancar, walau agak sedikit tersendat. Sementara itu di luar masih hujan, gerimis pun terus turun. Gelapnya malam menjadikan aku tidak bisa menikmati pemandangan. Jadinya tidur saja yang ada. Apalagi setelah lepas dari kemacetan, aku semakin terlelap. Aku kaget, lalu terbangun mendengar teriakan keras kondektur kalau bis sebentar lagi tiba di ujung jalan Cileunyi. Melihat jam tangan, ternyata sudah jam 1 lewat sedikit. Lama amat perjalanan. Masa sampai Cileunyi jam 1. Aku terheran-heran setelah nyawa sudah terkumpul semua. Ya sudah, aku lalu bersiap-siap untuk turun. Karena bis ini jurusan Garut, jadi kalau aku perhatikan, penumpangnya kurang lebih masih sama jumlahnya. Belum banyak berkurang. Mungkin nanti di Cileunyi akan banyak yang turun bis bersamaku.
Selanjutnya roda bis terus berputar, mengelinding menyusuri jalan tol Padalunyi. Kecepatannya berkurang perlahan karena tidak jauh di depan sudah terlihat gerbang tol terakhir. Oh iya, ternyata hujannya rata. Sampai di titik ini pun di luar masih hujan. Cukup lebat malah. Aku sudah berdiri dari duduk, dan benar dugaanku. Ternyata memang banyak penumpang akan turun di tempat yang sama. Ya, tidak banyak sih, adalah beberapa. Tetapi melihat itu aku jadi agak lega, karena tidak sendirian di tempat turun. Sekali lagi aku melihat jam tangan, sudah pukul 1:10. Setelah melewati gerbang tol, mungkin sekitar 2 atau 3 menit kemudian, bis akhirnya berhenti. Waktu itu perhentian bis di ujung tol Cileunyi hanya di pinggir jalan, di depan warung-warung kecil, bukan di terminal. Dalam keadaan hujan deras, aku akhirnya turun dari bis bersama dengan beberapa penumpang lain. Kami berlarian menuju arah berbeda, menghindari hujan deras supaya tidak basah kuyup. Aku bersama 2 orang penumpang lain kemudian berteduh di depan warung kecil di pinggir jalan yang sudah tutup. Sementara itu, bis yang aku tumpangi melanjutkan lagi perjalanannya. Beberapa menit lamanya kami berdiri berteduh, sampai akhirnya tak lama kemudian ada 2 motor ojek datang mendekat. Aku yang masih berharap masih akan ada angkot, melihat hujan juga semakin deras. Tidak terlalu bersemangat melihat 2 ojek itu, lalu membiarkan 2 orang bersamaku untuk pergi naik 2 ojek, meninggalkan aku sendirian. Iya, akhirnya aku sendirian, karena memilih tetap berdiri berteduh, dengan harapan akan ada angkot yang lewat. Saat itu, mungkin karena hujan deras dan lewat tengah malam, suasana sangat sepi. Kendaraan yang lewat melintas hanya sesekali, begitu terus selama beberapa menit ke depan. Entah perasaan saja atau bagaimana, tapi aku merasa kalau tiba-tiba suasana semakin sepi dan hening. Mengesampingkan suara hujan, sama sekali tidak ada pergerakan atau suara lainnya. Berdiri di bawah atap warung, bukannya aku jadi kering, tapi tubuh tetap basah terkena cipratannya. Pada menit berikutnya, suasana jadi tambah seru. Angin bertiup kencang, membuat air hujan lebih sering lagi mampir di badan. Aku jadi menyesal, kenapa tadi tidak naik ojek saja, malah memilih terus tabah menunggu angkot. Yang harusnya aku sadar kalau saat itu hampir mustahil akan ada angkot yang lewat. Entah apa di pikiranku saat itu. Detik berganti detik, menit berganti menit. Aku belum juga melihat kendaraan lewat. Sepi, kosong. Tapi ketika mulai meratapi nasib, akhirnya aku melihat di kejauhan ada kendaraan yang muncul mendekat. Kilatan cahaya lampu yang agak terlalu terang seperti berjuang mati-matian menembus gelap dan derasnya air hujan. Aku yakin itu lampu mobil kecil kalau melihat dari bentuknya. Terus aku perhatikan lampu mobil berjalan ke arahku, mendekat dan semakin mendekat. Hujan deras membuat aku belum juga melihat sang empunya lampu dengan jelas. Semoga ini angkot, begitu harapku dalam hati. Ternyata benar itu angkot. Ketika sudah tinggal beberapa meter jarak kami, aku sudah bisa memastikannya. Lalu angkot ini berhenti persis di hadapan. "Kampus Unpad ya, Pak?" tanyaku kepada supirnya. Pak supir mengangguk
lalu aku masuk ke dalam angkot. Walaupun kursi depan kosong, tetapi aku memilih untuk duduk di belakang. Entah alasan apa waktu itu. Setelah sudah di dalam, aku akhirnya tahu kalau angkot ini dalam keadaan kosong. Penumpangnya hanya aku seorang. Karena itulah aku memilih duduk di dekat pintu. Tak apalah terkena air hujan. Toh sudah nyaris basah kuyup sejak dari warung tadi. Sepertinya Pak Supir tidak berniat untuk menunggu penumpang lain. Setelah aku naik, dia lalu menjalankan mobilnya walaupun perlahan. Dalam derasnya hujan, kami menembus malam, menyusuri jalan yang masih saja sepi. Sama sekali tidak ada kendaraan. Mungkin karena sudah malam dan hujan deras pula. Begitu pikirku dalam hati ketika melihat itu semua. Melihat kalau sama sekali tidak ada kendaraan lain di jalan raya, kecuali angkot yang sedang aku tumpangi. Aneh sih, tapi ya sudahlah. Ada satu keanehan lagi. Aku merasakan kalau angkot berjalan sangat pelan. Tapi itu terjadi mungkin karena angkot dalam keadaan kosong. Jadi Pak Sopir berjalan pelan supaya dapat penumpang nanti di depan. Mungkin begitu. Sementara di luar, hujan masih terus turun dengan derasnya. Aku terus saja melihat ke depan, memperhatikan jalan. Di kejauhan, aku sudah melihat ada lampu lalu lintas atau stopan, kalau kata orang Bandung. Kalau sudah di lampu merah ini, kami akan berbelok ke kanan menuju kampus dan tempat kosku berada. Tapi sekitar 200 meter sebelum lampu merah, angkot tiba-tiba berhenti seperti sedang akan menaikkan penumpang. Nah, ketika angkot berhenti ini, aku menggeser sedikit posisi duduk untuk memberikan jalan kepada penumpang yang akan naik. Tapi ternyata tidak ada orang, tidak ada penumpang yang masuk. Tidak ada yang naik ya Pak? Tidak ada orang. Begitu aku bilang ke Pak Supir setelah celingak-celinguk memperhatikan sekitar. Lalu Pak Supir menjawab pendek, ya. Begitu katanya sambil terus melihat ke depan, tidak menoleh ke arahku. Mana penumpangnya sih? Orang gak ada juga, sungutku dalam hati. Setelah berhenti sebentar, angkot kemudian berjalan lagi. Berjalan pelan. Aku yang masih kebingungan kembali melihat ke depan, memperhatikan jalan. Tapi belum juga sampai lampu merah, lagi-lagi angkot berhenti. Sama seperti sebelumnya, angkot seperti sedang mau menaikkan penumpang, padahal tidak ada orang sama sekali. Sekali lagi aku bilang ke Pak Sopir, tidak ada orang Pak, kosong. Pak Sopir sambil terus menatap ke depan lagi-lagi menjawab ya, yang artinya ada. Aku semakin bingung, mana penumpangnya sih? Sama lalu angkot kembali berjalan, bedanya kali ini jalannya lebih cepat, tidak pelan seperti sebelumnya. Karena angkot sudah berjalan cukup cepat, aku yang tadinya duduk sangat dekat dengan pintu dan menghadap pintu, jadi bergeser sedikit ke dalam, membuat aku menghadap ke samping, bukan ke depan lagi. Nah, ketika menghadap ke samping inilah, aku akhirnya melihat sesuatu yang mungkin jadi jawaban kenapa angkot tadi berhenti 2 kali secara misterius. Aku kaget tak terkira, merinding sejadi-jadinya, karena ternyata sudah ada 2 penumpang di dalam. Mereka duduk di belakang berhadapan. Keduanya laki-laki. Kapan mereka masuk? Aku yang duduk di samping pintu sejak tadi tidak melihat mereka sama sekali. Sementara itu, angkot berjalan semakin cepat. Aku yang mulai semakin ketakutan sudah tidak lagi memperhatikan jalan. 2 lelaki ini terus menundukkan wajah, sementara aku memandang mereka sesekali. Kiri Pak, kiri. Begitulah aku bilang ke Pak Sopir.
Akhirnya memberanikan diri untuk meminta angkot berhenti. Aku semakin ketakutan. Setelah bilang begitu, kemudian lagi-lagi aku menoleh ke belakang. Betapa kagetnya aku ketika melihat ternyata dua penumpang serem ini sudah tidak di tempat yang semula. Mereka bergeser mendekat. Yang satu duduk di hadapan, yang satu lagi duduk persis di sebelahku. Saat inilah aku dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Sangat menyeramkan. Wajah keduanya pucat, berlumur darah, seperti saja baru terjadi kecelakaan. Tertium juga bau amis hanyir yang sangat tidak mengenakan. Aku semakin panik, lalu refleks menggebrak langit-langit angkot dengan keras. "Berhenti Pak, berhenti!" Aku berteriak begitu. Kemudian angkot yang tadinya melaju cepat perlahan mulai mengurangi kecepatannya. Ketika angkot sudah sangat pelan berjalan, aku nekat melompat turun. Hasilnya, aku jatuh terduduk di pinggir jalan. Tak apalah, yang penting bisa berhasil keluar. Lalu, aku melihat angkot menyeramkan itu terus melaju pelan, sampai akhirnya hilang di telan gelap. Baiklah, sekian ceritanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.